pajak, dan saudara juga bisa menjadi kuasa wajib pajak pihak lain sebagai orang pribadi, baik kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan, karena sertifikasinya adalah tingkat A dan tingkat B, atau bekerja pada pemberi kerja, atau menjadi instruktur atau tenaga pelatih di lembaga-lembaga pelatihan kerja yang menyerahkan pelatihan kerja di bidang akuntansi dan perpajakan. Saudara sekalian, pada sore hari ini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan, baik pajak penghasilan untuk orang pribadi maupun badan, tetapi saya tidak akan membahas pajak penghasilan dari pasal-pasal yang lain, 2126, 2326, 4 ayat 2, kemudian pasal 15, karena itu sudah ada pematerinya sendiri. Jadi saya akan membahas dari sisi pajak penghasilan untuk orang pribadi dan pajak penghasilan untuk badan. Ya. Itu yang akan saya ampu pada hari ini. Kemudian di samping saya membawa modul yang sudah diberikan oleh lembaga, saya juga akan lakukan simulasi di dalam menyelesaikan satu kasus wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Saudara sekalian, jadi kita awali dengan pajak penghasilan untuk orang pribadi, ya, atau WPOP. Nah, WPOP ini dibedakan atas orang pribadi seorangan, kemudian orang pribadi sebagai penanggung pajak dari warisan yang belum terbagi, ya, tanggung pajak sebagai warisan belum terbagi. Nah, orang pribadi sendiri, orang pribadi sebagai perseorangan itu memperoleh penghasilan ada yang bersumber dari usaha atau melakukan kegiatan usaha, atau dari hasil melakukan pekerjaan bebas. Jadi yang pertama sumber penghasilannya adalah dari usaha atau dari pekerjaan bebas. Baru kemudian yang kedua sumbernya adalah dari pekerjaan yang diterima dari pemberi kerja. Kemudian yang ketiga adalah sumber yang lain. Ya, sumber yang lain itu bisa dari modal, juga bisa dari investasi. Kemudian yang keempat adalah yang bersumber dari luar negeri. Ya, yang bersumber dari luar negeri. Ya. Sebagai subjek pajak penghasilan sendiri, itu kita bedakan menjadi 4. Ya. 1 dan 2 itu sebenarnya 1, yaitu wajib pajak orang pribadi. Yang pertama itu adalah orang pribadi secara perorangan, kemudian orang pribadi sebagai penanggung pajak karena warisan, dan yang ketiga adalah badan, yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Nah, inilah subjek pajaknya atau orang yang akan menjadi wajib pajak. Orang atau badan akan menjadi wajib pajak apabila telah terpenuhinya kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Subjektif karena orang itu sendiri, objektif karena adanya penghasilan. Nah, itu titik beratnya seperti itu, saudara sekalian. Sedangkan melakukan pekerjaan bebas berarti orang itu mempunyai keahlian tertentu, ya, melakukan pekerjaan bebas. Orang tersebut karena mempunyai keahlian tertentu, apakah sebagai akuntan, sebagai arsitek, sebagai konsultan, ya, karena memiliki keahlian tertentu, maka dia boleh, ya, melakukan pekerjaan bebas cara mendapatkan penghasilan, ya. Tetapi ada juga orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, membuka warung, membuka bengkel, ya, dan lain-lain. Itu namanya orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Jadi orang pribadi tadi bisa melakukan kegiatan usaha, bisa juga melakukan pekerjaan bebas, juga bisa juga dia sebagai penerima penghasilan karena
memberikan menjual jasa kepada pemberi hasil. Pemberi hasil tadi biasanya adalah ya bisa disebut umumnya karyawan ya. Dan yang satu lagi yaitu BUT. Ini jenis-jenis BUT. Jadi BUT itu macam ragamnya banyak ya. Tempat kedudukan manajemen ya dan lain sebagainya. Jadi saya tidak akan detailkan, silakan untuk dipelajari sendiri karena memang modul sudah diberikan ya. Kemudian termasuk subjeknya juga sudah dibahas di dalam KUP, saya tidak akan bahas lagi. Subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negerinya ya. Saya tidak akan bahas lagi ya. Tidak akan saya bahas lagi. Nah, yang paling penting adalah ini ya. Yang penting ada sumber penghasilannya tadi ya. Usaha, pekerjaan bebas ya dari pekerjaan lainnya dan yang satu lagi adalah luar negeri ya. Satu lagi adalah luar negeri. Artinya kalau sudah melakukan usaha ya usaha, kalau sudah melakukan pekerjaan bebas ya pekerjaan bebas ya. Tidak boleh dua-duanya ya. Tidak boleh dua-duanya. Pak, bagaimana Pak kalau dia konsultan pajak, praktek atas nama dirinya sendiri, tapi juga bersama-sama dengan yang lain. Nah, yang bersama-sama dengan lain itu namanya membuka usaha melalui perkumpulan perdata. Yang melakukan pekerjaan bebas adalah yang praktek dokter atas namanya sendiri, ya, bukan yang membuka klinik rame-rame dengan temannya, bukan, ya. Dan yang satu lagi dari pekerjaan berarti upah ya yang diterima adalah upah. Lainnya bisa barang, modal, dan bisa juga kegiatan. Bisa juga investasi. Dan yang satu lagi luar negeri. Jadi sekali lagi kalau orang pribadi itu pada dasarnya penghasilannya terdiri atas 4 sumber. Melakukan usaha atau pekerjaan bebas, dari pekerjaan, dari usaha lainnya, dan dari luar negeri. Nanti kita bahas satu persatu. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, dari mana cara menghitungnya? Nah, ini definisi objek pajak. Apa itu objek pajak? Adalah penghasilan karena UPPH yang kita bahas. Ya, nah, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diberi wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang disesuaikan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, ini objek pajaknya itu penghasilan. Apa itu penghasilan? Definisinya sampai sedetil itu ya dalam bentuk apapun. Jadi kadang-kadang ada, Pak, saya kan dapatnya dividen, Pak. Oh, iya, dividen itu juga sebagai penghasilan ya. Pak, saya dapatnya dividen saham, Pak, tidak dikasih uang. Oh iya, itu juga penghasilan ya. Karena dengan mendapat dividen saham maka investasinya bertambah ya. Pendapatan dividennya juga bertambah ya. Kan kalau kita dapat dividen saham kan kita curang investasi saham PTA pada pendapatan dividen lah. Pendapatan dividennya inilah yang kita namakan penghasilan. Karena kalau dalam akuntansi itu selalu ada debit, ada debit, ada kredit ya. Ada debit, ada kredit. Nah, jenis-jenis penghasilan pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3. Ini adalah titik beratnya ya. Jadi penghasilan itu dikelompokkan menjadi 3. Pasal 4 ayat 1 yang merupakan objek pajak, pasal 4 ayat 2 yang merupakan penghasilan objek pajak yang final, dan yang ketiga penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi pasal 4 ayat 3-nya. Nah, perhatikan saudara-saudara, jadi kalau pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3 dalam menyusun SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, ini harus kita lakukan koreksi negatif. Ya. Kenapa? Pasal 4 ayat 2 pajaknya final, berarti sudah selesai, tidak boleh digabung penghasilannya dan tidak boleh dikreditkan potongan pajaknya. Ya.
Sedangkan penghasilan yang bukan objek pajak memang tidak dikenakan pajak, ya jangan dikenakan pajak, kan gitu kan? Karena tidak dikenakan pajak, ya harus dikoreksi negatif. Perhatikan, sama-sama dividen ya, sama-sama dividen. Dividen yang diterima oleh orang pribadi dari perseroan terbatas itu pasal 4 ayat 2, berarti pajaknya final. Sedangkan dividen yang diterima oleh badan usaha dari perseroan terbatas yang lain itu adalah pasal 4 ayat 3. Tadi saya bilang dividen, jadi kalau PTA membayar dividen kepada PTB, maka PTA tidak boleh memotong pasal 23. Pasal 23 atau pasal 4 ayat 2 kepada PTB. Sebaliknya PTB waktu akan menyusun SPT tahunannya, maka dividen yang diterima tersebut harus dikoreksi negatif karena bukan objek pajak. Ya, bukan objek pajak ya tidak dikenakan pajak ya. Nah, itu perhatikan. Ya, perhatikan betul-betul. Ya, perhatikan betul-betul. Jadi setiap jenis ya 3 tadi ya. 4 ayat 1, 4 ayat 2, 4 ayat 3 itu adalah kata kuncinya dari penghasilan ya. Ini ayat 1 jenis-jenisnya kalau mau dilihat apa saja itu ya, ada penggantian atau timbalan berkenaan dengan pekerjaan berarti gaji ya kan. Jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya. Nah, imbalan dalam bentuk lainnya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2002. Ada yang natura sifatnya ya, yang sifatnya natura diperbolehkan karena termasuk objek pajak ya, termasuk objek pajak pasal 21. Tetapi kalau tidak termasuk objek pajak pasal 21, maka biayanya tidak boleh dibiayakan ya. Biayanya tidak boleh dibiarkan kalau dalam bentuk natura tadi ya. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan apa dari usaha dan sebagainya. Nah, inilah jenis-jenis penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 jadi penghasilan yang termasuk objek pajak. Nah, nanti kita telusurin satu persatu mana yang final, mana yang tidak final ya. Walaupun ya, tapi ingat kalau yang final maka dia akan pindah ke pasal 4 ayat 2 ya. Perhatikan. Ya. Contoh imbalan bunga yang huruf R. Imbalan bunga kita lihat bunga kepada siapa? Bunga kepada bank berarti final pasal 4 ayat 2 ya. Jadi kalau kita punya dapat bunga dari bank pasal 4 ayat 2, jadi bukan pasal 4 ayat 1. Dan pasal 4 ayat 1. Jadi sama-sama bunga, perhatikan tadi, sama seperti yang saya bilang dividen tadi. Dividen perhatikan, dividen itu masuk mana? Pasal 4 ayat 2 atau pasal 4 ayat 3. Lihat penerimanya. Siapa penerimanya? Penghasilan tersebut. Ya. Oke. Perhatikan kata kuncinya, penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung lagi pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Artinya tadi kata saya penghasilannya jangan digabung ya karena pajaknya juga tidak boleh dikreditkan kalau pasal 4 ayat 2 ya. Pajak yang telah dipotong pada saat pembelian atau penggunaan alat maka tidak dapat dikreditkan ya. Ya, pajak yang telah dibayar sendiri dipotong pihak lain nggak boleh dikreditkan ya. Tidak boleh dikreditkan di akhir tahun ya. Biaya-biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan penghasilan final juga tidak boleh dibiayakan. Jadi kalau penghasilannya kita koreksi negatif, pajaknya kita koreksi positif potongan pajaknya ya. Biaya-biaya yang dikeluarkan kita koreksi positif ya. Ini kalau pasal 4 ayat 2. Jadi penghasilan dikoreksi negatif, potongan pajaknya dikoreksi positif ya.
biaya-biaya juga dikoreksi positif. Nah, ini aturan-aturannya, tolong dihafalkan aturan-aturannya, ya, tolong dipelajari sendiri, ya, karena setiap aturan mengandung tarif. Ya. Tadi saya bilang tadi bunga bank tadi, bunga tabungan deposito, ya, tarifnya 20%, ya, perhatikan, ya. Tapi kalau bunga non bank, lihat bunga non bank berarti objeknya, ya, objeknya pasal 23, pasal 4 ayat 1 menjadi objek pasal 23, ya, perhatikan, ya. Aturan-aturan mainnya perhatikan. Nah, ini tadi yang dividen yang saya sebutkan tadi, yang tak suruh merhatikan siapa penerimanya, ya. Nah, kalau orang pribadi kalau minta dibebaskan dari pasal 4 ayat 2 harus ditanamkan kembali, ya, khususnya untuk orang pribadi, ya, harus tanamkan kembali. Padahal kita usahakan untuk memperoleh penghasilan. Kalau ditanam kembali ya udah aja menjadi investasi, ya, menjadi investasi. Ini yang pasal 4 ayat 3. Kita lihat bagi yang menerima koreksi negatif, ya, pasal 4 ayat 3 itu bagi yang membayar koreksi positif, yang pasal 4 ayat 3. Misalnya sumbangan atau bantuan, ya, sumbangan atau bantuan yang dapat dicurah kas pada pendapatan sumbangan, yang bayar menjurnal beban sumbangan pada kas, yang mencatat beban akan mengoreksi positif, yang mencatat pendapatan akan mengoreksi negatif. Ya. Jadi koreksi positif negatif tadi ada pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3, dan ada pasal 9 nantinya. Ya, ini pasal 9 diperhatikan, ya, banyak benar itu. Ya, banyak benar itu isinya, ya. Isinya banyak betul. Ya, isinya banyak betul. Ini jenis-jenisnya yang termasuk pada pasal 4 ayat 3, warisan, ya. Ya, ya, ya. Kita lanjutkan, ya. Nah, ini contoh, ya, laba. Laba. Sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota koperasi yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komaniter yang modalnya tidak terbagi atas saham. Oke. Ya, perhatikan. Jadi kalau dapat penghasilan dari Perma, dapat penghasilan dari koperasi, dapat penghasilan dari CP, perhatikan, ya. Perhatikan dengan baik. Katakannya perseroan komanditer. Ya. Perseroan komanditer, perkumpulan Perma kongsi sahuk dari koperasi kepada anggotanya. Jadi yang huruf E itu banyak, ya. Huruf E itu nanti kita akan ketemu ada angka 3 dalam SPT-nya. Ya, saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara menghapuskan penghasilan? Nah, cara menghapuskan penghasilan dalam rangka menentukan penghasilan neto. Perhatikan baik-baik, ya, dari tabel nantinya, dari simbol nantinya akan berubah menjadi angka-angka. Penghasilan neto, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak. Oke. Perhatikan satu persatu. Penghitungan penghasilan neto. Bagaimana cara menghitung penghasilan neto? Dari usaha atau pekerjaan bebas, berarti kalau pakai pembukuan, sumbernya apa? Laba fiskal. Apa itu laba fiskal? Ya, berarti laba sebelum pajak ditambah koreksi positif dikurangi koreksi negatif. Itulah yang dinamakan penghasilan neto usaha atau penghasilan neto dari pekerjaan atau yang dikenal dengan
laba fiskal. Kalau nggak pakai pembukuan berarti menggunakan norma, yaitu estimasi. Caranya bagaimana? Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikali dengan tarif norma. Ya. Jadi kalau yang tadi lewat rekonsiliasi fiskal yang pakai pembukuan, yang tidak pakai pembukuan caranya adalah mengalihkan tarif dengan penghasilan bruto. Ya. Namanya laba neto. Oke. Berikutnya bagaimana menghitung penghasilan neto dari pekerjaan. Penghasilan bruto dikurangi dengan 1, biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan dan iuran pensiun atau iuran JHT yang dibayar oleh pekerja atau penerima penghasilan. Ya, misalnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimum 6 juta dalam 1 tahun atau 500.000 dalam 1 bulan. Ya, kalau pensiunan juga begitu, pensiunan juga begitu. Berarti iuran pensiun, ya, iuran pensiunnya, ya, 250.000 sebulannya. Nah, satu lagi yaitu iuran BPJS ke tenaga kerjaan, khususnya yang berkaitan dengan jaminan hari tua atau JHT. Besarnya JHT adalah 2% dari gaji. Ya, dari gaji ya, bukan penghasilan bruto ya, tapi dari gaji. Ya. Bagaimana kalau barang modal? Penghasilan bruto dikurangi biaya real yang dikeluarkan. Ya. Tuh. Jadi misalnya menyewakan mobil, ya, menyewakan mobil itu barang modalnya mobil misalnya. Ya. Sewa mobilnya berapa? Kurangi dulu biaya usahanya. Ya. Mungkin sopir, mungkin servis, mungkin penyusutan, kurangkan dulu. Baru netonya yang diakui. Ya, misalnya sewanya setahun, ya, setahun 400 juta, pengeluarannya 100 juta, maka netonya 300 juta. Itu yang digabungkan sebagai penghasilan. Ya. Demikian juga yang bersumber dari luar negeri, ya. Yang bersumber dari luar negeri juga begitu. Nah, inilah cara menghitungnya. Jadi yang paling rumit adalah menghitung penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan. Kalau pakai pembukuan harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Tapi kalau pakai pencatatan berarti menggunakan norma. Jadi labanya diestimasi, yaitu tarif norma dikalikan dengan penghasilan bruto. Ya, berarti penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebas ditambah penghasilan neto dari pekerjaan ditambah dengan penghasilan neto lain-lain dan ditambah dengan penghasilan neto luar negeri. Berarti jumlah penghasilan neto fiskal. Jumlah penghasilan neto fiskal. Oke. Ya, sebagai dasar pengenaan pajak atau perhitungan pajak, maka penghasilan neto fiskal tadi masih harus dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, inilah besarnya PTKP. Ya, untuk diri wajib pajak 54, istri yang penghasilannya digabung dengan suami 54, status kawin 4.500.000, tambah untuk setiap anggota keluarga 4.500.000, paling banyak 3 orang. Paling banyak 3 orang. Kemudian saya rumuskan nih rumusnya. Jadi ada 12 golongan PTKP.
TK0, TK1, TK2, TK3, K0, K1, K2, K3, KI0, KI1, KI2, KI3. Nah, ini dihafalkan aja. Ya, saudara hafalkan aja PTKP-nya. Ya, hafalkan saja. Dan ingat kalau ngitung PPh 21 paling tinggi adalah K3. Ya, 72 juta PTKP-nya ya. Oke. Maka setelah tadi penghasilan fiskal dikurangi penghasilan tidak kena pajak, maka akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Ya, penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan itu empat-empatnya tadi digabung, usaha atau pekerjaan bebas, pekerjaan, lain-lain, luar negeri dijumlahkan, ya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, maka akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Ya, oke. Kalau udah ketemu berapa besarnya penghasilan kena pajak, maka kita akan kalikan dengan tarifnya untuk menghitung berapa besarnya pajak terutang. Ya. Jadi penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak sama dengan pajak terutang. Nah, ini tarifnya pasal 17 satu huruf A-nya. Ini hanya berlaku sampai dengan ya 21 ya 21. Nah, mulai tahun 2002 ini tarif yang berlaku 5, 15, 25, 30, 35. Jadi tadinya hanya 4 tarif, sekarang menjadi 5 tarif. Ya. Jadi 5 tarif. Nah, kemudian kalau ini tarifnya, maka ini adalah rumusan yang saya bikin supaya mudah mengingat-ingatnya. Ya, supaya mudah. Ya. Untuk PKP penghasilan kena pajak sampai dengan 60 penghasilan 60 juta berarti 5% kali 60 juta ketemu 3 juta ya. Dan seterusnya. Nih, perhatikan. Ya, perhatikan. Kalau 5 miliar pajaknya 1.444 juta ya. Kalau 6 miliar pajaknya 1.794 juta. Nah, ini untuk dihafalkan ya. Jadi nanti misalnya ketemu nih PKP-nya berapa? 70 juta. Maka saudara harus pakai rumus 2. Karena di atas 60 tidak lebih dari 250. Maka saudara harus hitung. Ya. Misalnya 70 juta berarti saudara hitung 15% kali 70 juta min 60 juta gitu ya. Ditambah 3 juta gitu ya. Oh, berapa pajaknya gitu. Ya. PKP-nya 600 juta. Iya, 600 juta berarti sudah di atas 500, sudah di atas 500 juta. Ya, di atas 500 juta. Tetapi tidak lebih dari 5 mil, tidak lebih dari 5 miliar. Ya, ya gunakan rumus 4 berarti 30% kali 600 juta min 500 juta ditambah 94 juta gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi, begitu ya cara membacanya ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini saya kasih contoh. Ya. Dari warung badit, maka dapat kesimpulannya. Ini kesimpulannya. 60 juta, 190. 190 dari mana? 250 kurang 60. Gitu ya. Nih. 250. 250 dari mana? Berarti 500 dikurang 250. Gitu ya. Oke. Baik.
Ini kesimpulannya dari rumusan yang saya bikin ini. Ini kesimpulannya, ya. Oke. Nah, langkah untuk menghitung sekarang. Langkah untuk menghitung jenis penghasilannya, identifikasi sumber penghasilannya, setelah itu tentukan penghasilan netonya. Identifikasi penghasilannya tadi, identifikasi ya usaha, pekerjaan, lain-lain, luar negeri, gitu ya sumbernya ya. Setelah tahu oh pekerjaan atau pekerjaan bebas berarti pakai pembukuan rekonsiliasi fiskal. Tidak pakai pembukuan tarif norma. Yang nomor 3 dia. Pekerjaan berarti penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran. Iuran yang melekat pada gaji yang dibayar oleh pekerja atau penerima penghasilan. Ya. Setelah ketemu jumlahkan. Udah itu kurangkan dengan kompensasi kerugian kalau ada zakat dan PTKP. Jadi kalau ada kompensasi kerugian kurangin dulu dengan kompensasi kerugian. Kalau ada zakat kenakan zakat, ya. Setelah dikurangi zakat juga kurangi dengan PTKP. Jadi setelah neto fiskal tadi pengurangnya ada 3 kemungkinannya, tapi umumnya adalah PTKP atau zakat saja. Kalau tahun-tahun sebelumnya nggak rugi, ya nggak ada kompensasi tidak ada kompensasi kerugian. Ya. Oke. Dan ada kompensasi kerugian kalau pakai pembukuan ya, ingat ya. Kalau pakai norma nggak ada rugi. Norma itu untung terus karena estimasi lah, labanya estimasi. Dan kurangkan, hitunglah dengan tarifnya. Ya, tarifnya tadi ada 5. Rumus yang mana yang kamu pakai? 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5, gitu ya. Pilih salah satu dari 5 rumus itu. 50 juta, oh berarti pakai tarif 1, tarif 5%. Gitu ya. Pakai tarif 1. 100 juta, oh berarti pakai tarif 2. Karena di atas 60, tidak lebih dari 250. 300 juta, oh pakai tarif 3. Di atas 250, tidak lebih dari 500. 600 juta, oh harus pakai tarif 4. Di atas 500, tidak lebih dari 5 miliar. Ya. 6 miliar, ya udah tarif 5 berarti. Tuh, yang nomor 5 tuh itu ingat 5 tarifnya, ya. Untuk mengetahui berapa besarnya pajak kurang atau lebih bayar, ya, lakukan kredit pajak dengan pasal 21, 22, 23. Kalau ada penghasilan luar negeri pasal 24, ya. Kemudian pasal 25 yaitu yang dibayar sendiri atau angsuran, ya. Bayar sendiri tadi pasal 25 tuh kemungkinan, ya. Angsuran bulanan berarti yang dibayar tiap bulan. STP surat tagihan pajak berarti dari 12 bulan baru bayar sendiri 10 bulan. Berarti 2 bulan ditagih lewat STP. Ya, ditagih lewat STP gitu ya. Jadi kalau dihitung angsuran bulanan 10 bulan, STP 2 bulan. Ya, kemudian fiskal luar negeri. Ya, fiskal luar negeri. Kalau memang bepergian ke luar negeri dan membayar fiskal. Kalau enggak ya enggak ada. Paling tidak pasal 25 itu mungkin iuran bulanan karena kita mengangsur secara rutin. Ya, secara rutin. Ya. Pasal 21 yang diterima dari gaji. Pasal 22 penyerahan kepada pemerintah atau impor barang. Ya, atau impor barang. Pasal 23 yaitu atas penyerahan jasa atau pendapatan bunga non bank atau
sewa dari harta selain tanah dan bangunan. Nah, yang pasal 21, 25, 26, 4 ayat 2 itu adalah materi tersendiri, maka saya tidak mengajarkannya secara detail. Ya. Saya tidak ajarkannya secara detail, waktunya nggak cukup. Ya, waktunya tidak cukup. Waktunya tidak cukup. Ya, tadi saya sudah apa namanya? Sudah bicara mengenai cara perhitungan tadi ya. 1, 2, 3, 4 tadi ya. Ini harusnya masih ada satu lagi. Satu lagi apa Pak tadi? Nah, luar negeri. Oke ya, luar negeri. Perhatikan itu cara menghitungnya. Cara menghitungnya. Oke. Ini yang pakai norma. Tadi kalau nggak pakai pembukuan berarti dihitung dengan norma. Oke, hitung dengan norma ya. Berarti labanya diestimasi. Ya, diestimasi. Nah, ini contohnya juga yang ada di Kota Semarang ya. Semarang itu termasuk 10 kota besar lainnya ya. Ini perkiraan penghasilan netonya ya. Notaris 55%. Berarti notaris itu penghasilan netonya dianggap 55% dari biayanya hanya 45%. Konsultan dokter juga ya. Dokter sendiri 40% berarti dianggap biayanya 60%. Teknik 25% berarti dianggap biayanya 75%. Arsitek 47 ya. Medis 29, kemudian seni 35%. Nih, jadi kalau ini norma penghasilan netonya ya. Jadi kalau nggak pakai pembukuan, hitung norma langsung dikurangi dengan PTKP. Sudah ketemu berarti hasilnya penghasilan kenapa? Penghasilan kena pajak. Gitu ya. Ini contoh-contohnya bisa dihitung sendiri ya. Bisa dicek sendiri contoh-contoh sederhananya ya. Contoh-contoh sederhananya bisa dicek sendiri. Dan ini cara ngitung tadi secara konvensional ya. Tapi kalau mau dihitung tidak konvensional berarti silahkan pakai silahkan pakai rumusnya ya. Silahkan pakai rumusnya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kenapa 537 penghasilan kena pajaknya PKP-nya? Berarti di atas 500 tidak lebih dari 5 miliar. Kita gunakan rumus 4. Bagaimana cara menggunakan rumus 4 tadi? Berarti 30% kali PKP min 500 juta ditambah 94. Nih. Di contoh satu ini, nih berarti kalau dipakai rumus, ya, kalau dipakai rumus, nih pakai rumus yang keempat nih. Perhatikan saya kasih merah. Nih, ya. Pakai rumus 4 berarti. Pengurangnya 500, penambahannya 94. Kan tadi 537 ya. Yang 500 pajaknya 94, yang 37 pajaknya berapa? 30% berarti ya. Tinggal pakai rumus. Oke. Jadi, kalau pakai rumus seperti itu. Pasti akan menghasilkan 105.100 sama ya. Ini kalau sudah hitung 3 tambah 28,5 berarti 31,5. Iya, 31,5 ditambah 62,5 berarti 94. Ya. 60 tambah 190, 250, 250 tambah 2,5 berarti 500. 500 pajaknya 94 gitu ya. Karena dalam SPT saudara harus pakai rumus ya. Tidak boleh pakai konvensional seperti ini. Karena iya, kotaknya cuman kecil ya. Kotaknya cuman kecil ya. Oke.
Ya, ini cuma dipisah nih antara suami dan istri. Maka PTKP-nya menjadi K3, bukan KI3. Kalau digabung berarti KI3. Karena penghasilannya dipisah, penghasilan istrinya. Ya. Penghasilan istri tidak digabung tapi dipisah karena istri hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Tapi kalau lebih dari satu pemberi kerja nggak boleh dipisah ya, harus digabung ya. Harus digabung. Oke, baik. Oke. Kalau tadi pakai pasal 17 ayat 1 huruf A, bagaimana kalau kita pakai PP 23, PP 23 atau 58? Ya. Atau 58 sama tarifnya 0,5. 0,5 dari mana? Dari peredaran usaha. Ini contohkan peredaran usaha 1 tahun 3,6. Ya. Artinya belum melampaui 4,8. Karena belum melampaui 4,8, maka tarifnya adalah final bayar sendiri 0,5. Ya. 3,6 dibagi 12 rata-rata sebulannya 300. Maka tiap bulan nyetor pajaknya 1.500.000 final ya. Oke. Oke, itu ini hanya penegasan-penegasan saja. Saya rasa yang untuk apa namanya? Yang untuk wajib pajak orang pribadi saya cukupkan dari sisi teori, ya, dari sisi teori. Oke. Kemudian saya menginjak pada sisi prakteknya. Dari sisi prakteknya. Ini dari sisi prakteknya ya. Tadi. Oke. Dari sisi prakteknya nih perhatikan saudara-saudara. Jadi tadi sudah saya share nih ya. Jadi konon ceritanya nih orang ya, ini orang mempunyai penghasilan yang pertama dari usaha nih, pakai pembukuan. Nama merek usahanya Toko Bintang ya. Yang pertama dia punya usaha, merek usahanya Toko Bintang, kemudian menyelenggarakan pembukuan. Menjalankan pembukuan. Kemudian yang kedua, orang ini mempunyai penghasilan dari mana? Dari pekerjaan. Ya, ada penghasilan dari pekerjaan. Nih, penghasilan dari pekerjaannya. Ya, berarti istrinya punya toko, bapaknya kerja. Ya, bapaknya kerja. Kalau tadi yang contoh tadi kan dibalik ya. Bapaknya punya toko, punya usaha, istrinya kerja gitu. Nah, kalau itu enggak nih. Istrinya punya toko, bapaknya yang kerja. Yang kita ada sumber penghasilan lain ya dari menanamkan dari modal yaitu menyewakan menyewakan mobil dari modal, kemudian melakukan investasi pinjaman, memberikan pinjaman uang, uang. Jadi penghasilan lain-lainnya ada dua, sewa dari harta dan bunga non bank ya, bunga non bank. Nah, penghasilan luar negerinya nggak ada. Penghasilan luar negerinya tidak ada. Berarti sumber penghasilannya hanya ada tiga. Oke. Nah, langkah-langkahnya sekarang. Langkah-langkahnya dalam rangka mengisi SPT dan mengisi surat setoran pajak. Saudara perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, saudara harus menghitung berapa besarnya penghasilan neto usaha. Ya, laba fiskal tadi namanya. Maka saudara harus lakukan rekonsiliasi yang pertama. Ya. Yang kedua, hitung PPh terutang. Berapa besarnya pajak kurang atau
bahasanya pajak terutang. Berarti langkah berikutnya adalah menggabungkan tiga sumber penghasilan kita gabungkan. Penghasilan neto dari usaha berapa, ditambah penghasilan neto dari pekerjaan, ditambah penghasilan neto lain-lain, itu kita gabungkan, berarti menjadi penghasilan neto fiskal. Ya. Setelah ketemu penghasilan neto fiskal, baru kita hitung berapa pajak terutangnya, yaitu berdasarkan tarif. Ya, berdasarkan tarif. Ya, langkah berikutnya adalah menghitung kredit pajak. Tadi teorinya 21, 22, 23, ya. 24 nggak ada karena nggak ada luar negeri, berarti 25. Ya. 25. Oke. Nah, di 3 kita menghitung 21, 22, 23. Nih. Berapa kredit pajak pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Oke. Itu yang harus kita hitung. Ya. Yang keempat, karena kita suruh hitung berapa besarnya pajak kurang atau lebih bayar. Berarti tadi pajak terutang sudah ketemu, pajak yang dipungut oleh pihak lain juga sudah ketemu. Berapa pajak yang harus ditanggung sendiri? Pajak yang harus ditanggung sendiri ketemu. Berapa pajak yang telah dibayar? Ya. Berapa pajak yang telah dibayar? Pajak yang telah dibayar ada pasal 25 tadi ya. Dari angsuran bulanan berapa, dari surat tagihan pajak berapa, kita gabungkan. Ya, kita gabungkan. Berarti pajak yang harus ditanggung sendiri dikurangi dengan pasal 25. Hasilnya bisa lebih, bisa kurang. Hasilnya bisa lebih, bisa kurang. Ya. Selanjutnya kita hitung angsuran tahun berikutnya berapa pasal 25-nya. Ya. Ya, setelah ketemu berapa pajak kurang bayar, buat surat setoran pajak atau billing. Setelah itu masukkan ke dalam SPT. Jadi kalau saudara perhatikan ada 7 langkah nih sampai SPT itu selesai. Oke. Baik, saya kembali ke atas. Nah, ini data koreksi fiskalnya. Ini ya. Ini data koreksi fiskalnya. Ini data-data koreksi fiskalnya. Kalau biaya berarti saudara koreksi positif. Kalau pendapatan kita koreksi negatif. Ya. Nih, kalau biaya dikoreksi positif. Kalau pendapatan dikoreksi negatif. Laba sebelum pajak berarti mulainya. Laba sebelum pajak. Tadi teorinya kata saya. Laba sebelum pajak ditambah koreksi positif dikurangi koreksi negatif. Perhatikan hitungannya. Berikutnya, nah, kita hitung berarti. Jawaban nomor 1. Kita lakukan rekonsiliasi fiskal. Laba sebelum pajak 967.250. Ya. Kemudian koreksi positifnya biaya 25, 17, 12, 700, 120, 10, 300. Jumlahnya 185. Nih, data ini satu-satu ya. Pertama nih 25 yang dikoreksi positif. Kedua 17 setengah. Sorry. Nomor lalu yang ke situ ya. Nih, B. Ya, berikutnya yang B yang kita koreksi. Habis itu yang C. Ingat tadi biaya yang dikoreksi positif semua. Sudah itu yang D. Nah, yang D. Habis itu yang E. Yang E ada 2. Nih, yang E nih. Samirain ya. Yang 10 juta dikoreksi positif. Ya. Yang 50 jutanya dikoreksi negatif nantinya. Nih, ini adalah soal E nih. 50 pendapatan bunga bank berarti final dan potongan bunga bank. Oke. Nih, jadi yang ini ada 2 ya. Yang huruf E-nya.
Yang 10 juta dikoreksi positif, yang 50 juta dikoreksi negatif. Oke. F juga begitu, yang F ya, ini huruf F. Huruf F juga dikoreksi ini, koreksi positif. Ya. Sedangkan huruf G-nya dikoreksi negatif. Huruf G-nya koreksi negatif. Yang ini dikoreksi negatif. Ini huruf G-nya ya. Oke. Jadi positifnya 25, 17, 12,5, 120, 10, 300. Sedangkan negatifnya 50 dan 150. 150. Oke. Baru ketemu nih. Penghasilan neto usaha. Nih. Jadi laba menurut akuntansi 967.250. Menurut pajak 952.250. 250. Ketemu angka 1 berarti. Ya. Selesai nomor 1 rekonsiliasinya. Berikutnya adalah menghitung pajak terutang. Nah, pajak terutang tadi menggabungkan seluruh penghasilan. Penghasilan neto usaha, penghasilan neto dari pekerjaan, penghasilan neto lain-lain, ya. Penghasilan luar negerinya 0. Luar negerinya 0. Oke, mari kita lihat sekarang. Usaha selesai, berarti pekerjaan. Nih, dari 967 sudah berubah menjadi 952, 250, 250. Oke. Berikutnya penghasilan itu dari pekerjaan. Nih dari pekerjaan. Bruto 369.750, pengurangannya 11, maka inilah yang neto. Nah, nih penghasilan netonya. 358.7550. 358.7550. Nih. Nih 358.750. Ini yang dari pekerjaan. Ya. Berikutnya yang lain-lain. Yang lain lah, lain-lain. Lain-lain berarti yang soal C. Nih, yang soal C. Kotor 240, bebannya 60. Berarti 240 kurang 60. 60 ditambah 70. 70. Nih, berarti nih 260 240 dikurang 60 180. Oke. 180 ditambah 70 sama dengan 250. 250. 250. Penghasilan neto luar negerinya 0. 0 berarti maka penghasilan neto fiskalnya adalah nih 952.250 ditambah 358.750 ditambah 250 sama dengan 1561. 1651. Penghasilan suami istri digabung, maka PTKP-nya adalah diri wajib pajak 54, tunjangan istri 54, tanggungan keluarga, status kawin 1, tambahannya 3. 1 tambah 3 berarti 4. 1 tambah 1 2. Berarti ini yang paling terakhir berarti tadi PTKP yang ke-12 yang dipakai. Ya, rumus PTKP yang ke-12. 1 2 4 6. 1 2 4 6 berarti 1561 dikurangi 1 2 4 6 sama dengan 1 4 3 5. Berarti nih di atas 500 juta tidak lebih dari 5 miliar. Ya. Pakai rumus 4. Nih 30% kali PKP min 500 juta tambah 94. Ini kalau dihitung konvensional. Kalau dihitung konvensional berarti 3.028.5, 62,5, 280, 500. Ya, jumlahnya 374.500. Nih. Ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Saya lanjutkan ya. Jadi sekarang ketahuan nih, berapa sih pajak terutangnya?
374.500. Baik dihitung secara rumus maupun secara konvensional. Ya. Oke. Kredit pajak sekarang. Nah, kredit pajak. Kita lihat sekarang kredit pajaknya dari pasal 21. Ini pasal 21-nya. Ketemu nih pasal 21. Pasal 21. Nih 46.87500. Oke. Pasal 23 nih pasal 23. Oke. 4.800.000 dari PT Jaya. Ya. Kemudian 10.500.000 dari PT Sejahtera. Nih 23-nya ada 2, 21-nya ada 1. Oke. Sekarang dua-duanya, pasal dua-duanya. Oke, pasal dua-duanya perhatikan nih. Pasal 22 ya. Ini saya kasih merah nih mulai dari sini biar kelihatan. Ini pasal dua-duanya. Perhatikan. PMD DKI ini 30 juta. Kementerian Keuangan 8.012.500. Nih Kementerian Keuangannya ya. Atau yang dimerahin yang ini aja nih. Yang ini jangan dimerahin. Nih. Oke. Itu kredit pajaknya ya. Pasal 22 30 ditambah 8.012.500. Ini kredit pajaknya berarti ini. Ini dari gaji, ini dari DKI, ini Kementerian Keuangan, ini dari sewa mobil PT Jaya, dan ini yang dari bunga PT Sejahtera. Jumlahnya 94. Jumlah kreditnya 94. Nih. Ya, 94. Oke. Berikutnya, kurang atau lebih bayar? Ya kita cari. Kita cari. Pajak terutangnya 3.74.500. Kredit pajaknya 94. Maka pajak yang harus bayar sendiri 280.500. 280.500. Baru membayar bulanan 110, tagihan 10, jumlahnya 120. Ya. Masih harus bayar 280.500, baru bayar 120, maka kurang bayar 160.500. Oke. Kesimpulannya berarti kurang bayar. Karena kurang bayar pasal 29. Karena kurang bayar pasal 29. Pasal 29. Oke. Pasal 29 karena kurang bayar. Ya. Tinggal dilanjutkan berapa angsuran tahun berikutnya. Angsuran tahun berikutnya berarti tinggal dikalikan saja. Nih 280.500.000 dibagi 12. Ini berarti ya, ini berarti 1/12 kali 280.500. Oke. Ya. Nah, urusan hitungan udah selesai nih, berarti tinggal memasukkan ke dalam formulir. 160.500 masukkan ke surat setoran pajak, gitu ya. Surat setoran pajak. Oke. Data yang lain ya, masukkan ke dalam formulir SPT. Paling tidak kita mulai nomor 4 kan cuma nyalin ya, narasi ya. 3 paling tidak. Nih yang 3.
Ini yang koreksi negatif atas pasal 4 ayat 2 final tadi. Ini yang dikoreksi negatif 50, yang dikoreksi positif 10. Gitu ya. Misalnya dari bunga tadi ya. Iya, bunga bank. Bunga bank tadi asalnya. Oke. Yang berikutnya tidak termasuk objek pajak yaitu pasal 4 ayat 2. Penghasilan yang diterima dari perma tadi. Ya. Jadi persekutuan perma. Ini juga koreksi negatif tadi. Ya. Sedangkan lampiran 2 adalah kredit pajak tadi. Nih, kredit pajak pasal 21, pasal 22, ya, pasal 23, pasal 23, pasal 22. Kredit pajaknya ya. Bukan ke formulir. Yang susah kan ngitungnya, masukin tinggal masukkan saja apa adanya. Ya. 1770 lampiran 1 halaman 2. Halaman 2 perhatikan nih. Kan halaman 2. 2B jangan diisi karena kita sudah pakai norma tadi. Yang dokter 55 tadi ya, kalau dokter ya. Kalau dokter kan pasti jasa kan ya. Apa? Iya. Pekerjaan bebas ya tadi ya. Nih, tinggal pilih. Karena pakai pembukuan maka B tidak diisi. Kita nggak pakai norma. Oke. Oke, penghasilan itu dalam negeri yang berasal dari pekerjaan. Ini yang dari gaji. Yang dari gaji ya. Nih yang dari gaji. Nih yang dari gaji nih. Ini sablok nih. Nah ini. Oh, tapi ingat yang dimasukkan yang ini saja. 39 dimasukkan ke formulir. 11 dimasukkan ke formulir. Ya. Kemudian 358 juga dimasukkan ke formulir. Jadi 3 yang masuk 1. Nih, 1, 2, 3. Masuk ke formulir nih ya. Tuh, 1, 2, 3. Cuman tadinya matriknya samping. Oke. Selanjutnya yang lain-lain. 240 kurang 60 tadi. C berarti masukkan ke sini. Oke. Ya ketemu nih 250 pindahkan ke formulir 1770 angka 3. Jadi kita masukkan ke angka 3. Nih, masukkan ke angka 3. Ini ya angka 3-nya ya, ini saya merahin ya. Nah, saya hapus nanti kita mindahin bareng ya. Bapak hapus ya, perhatikan ya. Saya hapus nih ya. Kita pindahin bareng, kita copy aja sama dengan saja. Formulir 1770 lampiran 1. Nih, itu yang kita pindahkan ke sini. Nah, kita edit dulu. Oke. Ya. Kemudian yang ini tadi kita hapus lagi juga yang itu. Berarti ini dari huruf C, lampiran 1 huruf C, yang ini berarti nih jumlah C berarti yang itu. Oke, jumlah C ya. Angka 1, angka 2 sudah kita isi. Jadi angka 1-nya kita hapus saja dulu. Oke. Angka 1-nya kita hapus dulu ya. Karena sudah selesai 1770 lampiran 1 halaman 2 sudah termasuk semua. Yang ini. Nah, tuh. Sudah selesai ya kan? Kita masuk yang lampiran 1-nya. Lampiran 1 halaman 1 maksudnya. Nah,
Ini adalah laba rugi. Ya, laba rugi tadi. Dari laba rugi. Tuh, saya hapus ya. Sumbernya jumlah penjualan neto dan jumlah pendapatan lain lah. Lain-lain. Kita ambil dari sini laba rugi ya. Laba rugi. Perhatikan. Nih, jumlah penjualan neto ditambah jumlah pendapatan lain-lain. Gitu ya. Harga pokok diambil dari harga pokok ya. Harga pokok diambil dari harga pokok. Nih, harga pokoknya kita ambil dari harga pokok, masuk ke soal HPP. Berapa HPP-nya nih? HPP-nya tuh, HPP. Oke. 1C adalah 1A dikurang 1B. Ya. Laba rugi bruto usaha. Kemudian 1D. 1D. 1D-nya hapus ya. Oke. 1D berarti jumlah biaya usaha. Nih, jumlah biaya usaha ditambah jumlah biaya lain-lain. Oke. Hasilnya, nih hasilnya, perhatikan. 1C dikurangi 1D, hasilnya harus laba sebelum pajak. Harus laba sebelum pajak. Oke. Oke. Koreksi positif tinggal dicari saja koreksi-koreksi positifnya tadi dicari nama-namanya yang sesuai ya. Pengeluaran untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya ya. Asuransi, kemudian apa tadi? Sumbangan, kemudian pajak final, gaji istri, sanksi administrasi. Tinggal dicari nama-namanya yang koreksi positif tadi. Jadi yang ini, ya, nih yang ini huruf A sampai huruf F dicari nama-namanya yang nama-namanya yang sesuai. Nah, kita cari nama-nama yang sesuai. Demikian juga huruf F dan huruf G. Huruf F dan huruf G juga begitu. Nih, masukkan ke koreksi positif, koreksi negatif. Yang positif, ini yang negatif nih. Dua nih ya, tadi 50 ditambah 150. Maka hasilnya adalah 952, 250. Nah, ini yang kita pindahkan ke angka 1. Ini kita pindahkan ke angka 1. Sesuai perintahnya ya, itu ada perintah tinggal dibaca ya. Oke. Ya, berarti nih, ya, berarti sekarang udah mulai angka berapa nih? Mulai terutang ya. Nih, mulai angka 2 ya, angka 2 ini kita masukkan 952, 38, 250, 250, 151, 126, 1435, 35. Nah, tuh udah sampai sini. Udah sampai angka 11 ya. Udah sampai angka 11. Angka 12 tinggal ngitung pakai rumus 4 tadi. Pakai rumus 4. Oke. Udah. Oke. Ya, ketemu 160, 500 angka terakhirnya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan untuk PPH untuk PPH orang pribadi selesai. Tinggal kita ngitung PPH dan. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo. Silakan. Silakan ya. Kalau diem Izin berarti dianggap. bertanya, Pak. Iya, silakan. Ini kan dari salah satu keluarga saya kan dia termasuknya masih bersekolah, tapi Ya, sudah mempunyai pekerjaan sebagai freelancer yang dalam arti pendapatannya tidak tidak tetap, Pak.
karena berstatus masih sekolah, Heeh. anggapannya tidak berkewajiban mempunyai NPWP. Iya, Lalu itu nah, penghasilan digabung ke bapaknya. nah, itu karena belum belum ada pengetahuan tentang penghasilannya tersebut, jadi tidak Heeh. ada perhitungan yang masuk ke dalam SPT. penghasilan Orang Bapak. tuanya. Iya, itu Pertanyaannya. bagaimana Pak perhitungan Iya, iya. apa Nanti jadi pembayaran? temuan. Nanti jadi temuan gitu. Jadi penghasilan anaknya tadi digabungkan ke penghasilan orang tua, ya, orang tua. Tinggal ini apa namanya? eh, Kerja freelance kan dia. Iya Pak, betul. Pemberi hasilnya ketahuan kan siapa? Pemberi Ketahuan. hasilnya ya dari hasil pekerjaannya itu Pak. Jadi untuk Ya, beberapa bulan itu ya, apa? Yang bayar siapa yang bayarin? kebetulan Bapak ini kan sekarang posisinya sudah tidak bekerja apa-apa Pak. Dan Bapaknya. kemudian ya, kemudian adik saya sebagai ya penulis Adiknya lepas, adiknya yang penulis kerja. lepas. Ya, ya. Penulis Lalu lepas itu berarti bagaimana? berarti kan penulis lepas berarti Ada ada pemberi hasil. ada Dari pem- mana sumber iya penghasilannya? Pak. Ya dari pekerjaan nih. Ditaruh di nih bagian C. Taruh bagian C. Misalnya sebulan dia dapat 10 juta gitu ya. Ya udah langsung tulis 10 juta. Ada pengurangnya enggak? Enggak ada nol. Berarti ya ini penghasilan itu 10 juta gitu. Ya. Kalau yang dijual barang Yang kan di nggak yang dipotong pasal ditekankannya 21. Gimana? Halo? ditekankannya ini karena sebelumnya iya Pak. Ya gimana pertanyaan lagi gimana? Halo. Iya silakan. Yang ditekankan ini karena sebelumnya kami tidak memahami tentang perpajakan. Mm-mm. Jadi dulu sewaktu Bapak masih aktif bekerja, Bapak itu tidak memiliki NPWP, Pak. Oke. Orang tuanya tidak punya Itu jadi NPWP. bagaimana perhitungannya, Pak? Sedangkan sekarang adik, Adik ya, punya penghasilan. Iya ya kan? untuk beberapa tahun ini dalam Nggak, waktu masih sekolah dia sudah berpenghasilan. dan nggak punya NPWP juga ya. Iya, Pak. Iya. Dan nggak punya NPWP juga. Sudah dewasa belum dewasa? Udah 17 belum umurnya? Masih belum, Pak. Kebetulan masih Iya. belum. Oh ya belum. Kalau kalau memang kebetulan juga belum, harusnya itu ditanggung oleh bapaknya. Karena bapaknya nggak punya NPWP, ya kan? Ya sementara selesai aja. Sama yang ngasih duit, potong pasal 21 nggak? Tidak ada, Pak. Jadi Eh? karena pekerjaan lepas dan tidak menentu, Pak, terkadang itu Hmm. pun kan penghasilan yang memang jarang sekali didapatkan dalam Oke. dalam kurun waktu 1 tahun. Pertanyaan berikutnya gini. Apakah di atas penghasilan tidak kena pajak atau di bawah penghasilan tidak kena pajak? Eh, dalam penghasilan tidak kena pajak, Pak. Ayo Itu udah bagaimana? nggak usah dipikirin, berarti belum terutang pajak. Ya kan? Secara Baik, Pak. subjektif sudah terpenuhi, secara objektif belum gitu. Berarti belum Baik, wajib Pak. pajak itu namanya, ya. Baru memenuhi Boleh? kewajiban pajak Heeh. subjektif walaupun punya penghasilan tapi di bawah PTKP, oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. yang lain silakan. Yang lain silakan ayo sebelum pindah ke badan. Ayo, jangan sampai jadi mau jadi konsultan lepas tapi nggak ngerti ya. Ayo. Nah, ini Halo. Pak, maaf, mohon maaf Pak, satu lagi. Ya. Ini kan untuk terkait NPWP-nya karena beberapa tahun lalu lah Pak, saya ada membuat NPWP kebetulan. Hmm, Dan posisinya tahun lalu juga saya masih bekerja di salah hmm, satu instansi lah. hmm, hmm. Dan sekarang saya ini posisinya dulu sewaktu sewaktu persyaratan membuat NPWP di persyaratan itu dikarenakan untuk mengambil sebuah angsuran sesuatu angsuran lah Pak. Ya. Sekarang udah Tetapi selesai. ya untuk sekarang ini, untuk tahun ini karena sudah tidak bekerja, Hmm. jadi hitungannya itu apa termasuk terkait
penghasilan adik tadi apa harus dicantumkan ke dalam kewajiban bayar pajak saya, Pak? Nah, saya sendiri situ yang punya kewajiban. Kalau situ sudah nggak memenuhi kewajiban objektifnya, minta di NE saja. Berarti penghapusan Iya saja betul. ya, Pak, Enggak, langsung. jangan dihapus. Nanti yang bikin lagi susah. Minta dinonaktifkan aja di Kalau NE. pengaktifan caranya gimana, Pak? Yang ajukan permohonan NE kan udah enggak, sudah tidak bekerja lagi. Pertanyaannya kuliah siapa yang bayarin? Kebetulan kan karena memang seperti kayak apa dari contohnya entah dari beasiswa lah atau apa itu perkuliahan terkadang ada dana dari situ, Pak. Udah gampang aja dapat KIP kuliah udah gitu aja. Yang paling Baik, Pak, gampang. iya, Pak. Iya. Baik, Pak. Minta di NE aja. Didiemin 2 tahun juga NE nanti nggak ada penghasilan. Pas dicek transaksi lawan tidak ada gitu. Oh, baik, Pak, baik, Pak. Ya, Iya, terima kasih, nanti Pak. iya oke, silakan. Oke, yang lain paham ya? Kalau satu nanya untuk semua ya. Nah, ini apa? Modul sudah dibaca, kemudian simulasinya sudah Bapak berikan. Nanti simulasinya dibaca sendiri lagi ya. Kan neranginnya cepat-cepat aja. Waktunya yang terbatas, cepat-cepat aja. Tapi konsultasi secara di luar jam apa namanya? Diklat boleh ya. Kalau hal yang harus dikonsultasikan di luar jam diklat dipersilahkan. Jadi ya, dipersilahkan. Saya waktunya sampai jam berapa ini moderator? Takutnya kelewat nanti. Apa sampai maghrib? Sampai 17.30, Bapak. 17 itu jam 5. Sampai Iya, setengah 6. setengah 6. Oh, masih bisa ya. Iya, betul. Insya Allah bisa. Satu ini kita selesaikan dulu. Jadi satu case, saya stop share. Yang ini. Oke, karena udah saya kirimkan ya. Kemudian saya share yang berikutnya. Orang pribadi, saya tutup dulu. Oke. Nah, saya akan masuk ke badan sekarang. Masuk ke badan. Oke. Kita masuk ke badan. Oke. Kelihatan ya? Ini penghasilan badannya ya. Ini agak dikit saya kecilin aja nggak apa-apa. Penting kelihatan. Karena sudah pegang kan ya, modulnya kan udah lama kayaknya dikasih sama Mbak Indahnya. Oke, pajak penghasilan badan. Nah, pajak penghasilan badan itu yang kita kenal saat ini ada 4 ya. Pertama penghasilannya tidak melampaui 4,8 miliar dalam 1 tahun. Jadi kita gunakan PP 23 ya. Untuk badan cuma CP 4 tahun, kalau PT 3 tahun. Jadi kalau sudah lewat dari 3 tahun karena lahirnya PP 23 2018. Jadi kalau berdirinya perusahaannya sudah 2018 otomatis habis masa kesempatannya ya. Artinya harus kembali ke 31E atau kembali ke 17B. Ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi tarifnya ada 4, PP 23 tadi 0,5%. Kemudian 31E berarti itu ya peredaran sampai dengan 4,8 miliar dapat fasilitas yaitu tarif pajaknya 11%. Kemudian selebihnya adalah normal 22%. Ya, selebihnya normal 22%. Atau peredaran usahanya di atas 50 miliar. Kalau peredaran usaha di atas 50 miliar tidak dapat fasilitas. Artinya seluruh penghasilan tersebut akan dikenakan pajak ya menggunakan pasal 17B. 17B1 dengan tarif 22%. Tetapi bagi perusahaan yang TBK maka akan digunakan tarif ya apa namanya 3% lebih rendah.
Yang berlaku sekarang berarti 19%. Jadi kalau sudah TPK adalah 19%. Oke. Tadi kalau ini perhatikan, ini kalau 31E berarti ini perhatikan ya. Sampai dengan, jadi ini dapat fasilitas. Selebihnya berarti tidak dapat atau dikenakan tarif normal. Penjualan di atas 50 miliar berarti tarifnya normal. Kemudian kalau TPK tarifnya 19%. Ada 4 sebenarnya. Oke. Ini kita perhatikan ya. Kalau beredarnya 4,2 artinya tidak lebih dari 4,8. Tidak lebih dari 4,8. Oke. Jadi ada dua opsi. Mau pakai PP 23 silakan. Karena memang masih punya kesempatan. Tetapi kalau sudah lebih dari, ini CP kebetulan 4 tahun nih ya. Kalau CP 4 tahun ya. Jadi kalau udah lewat 4 tahun pendiriannya, udah nggak boleh lagi pakai PP 23-nya ya. Maka dia harus pakai menggunakan tarif pasal 31 huruf E ya. Terus pakai 31E. Tuh, gitu ya. Ini kalau pakai tarif umum tadi, ini contoh tarif umumnya ya. Karena 4,2 tidak lebih dari 4,8, maka seluruhnya dapat tarifnya adalah 11%, yaitu 50% kali 22% gitu ya. Kali penghasilan kenapa? Kena pajak. Kan 50% dari 22% kan 11% ya, langsung aja 11%. Tapi kalau seandainya masih punya hak untuk melakukan PP 23, maka membayarnya tiap bulan. Jadi setahun aja 0,5 dari 4,2 yaitu 21. Nah, ini kalau diperinci kayaknya rinciannya nih. Nih kalau dirinci ya. Nih kalau dirinci. Nih seperti ini kalau dirinci nih. Ya. Nah, berikutnya yang PT Sumber Rezekinya itu sudah ya melampaui 50 miliar. Maka nggak dapat fasilitas lagi dia. Ya. Maka dia harus menggunakan ya 17B yang dipakai ya. 17B berarti tarifnya yang 22. Nih. Sederhana aja karena ini hanya sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi diilustrasikan saja. Oke. Ingat kalau PT cuma 3 tahun, kalau CP 4 tahun ya PP 23-nya ya. Sebagai ilustrasinya aja itu ya. Ini sebagai ilustrasinya saja. Oke, ini 30. Ini yang 30 pasal 31E-nya nih ya ilustrasinya. Kalau misalnya lebih tadi ya, kalau misalnya tadi lebih tadi. Ini ilustrasinya. Ini diilustrasikan ini ya. Ini kan 45 kan. 42. Ya, 42. Oh, sudah lebih dia. Tidak boleh pakai PP 23, maka harus pakai 31E. Ini cara ngitungnya. Dari 45 miliar itu yang 4,8 dapat fasilitas nih. Peredaran 4,8 dapat fasilitas, berarti nih 4,8 dikali penjualan dikali penghasilan kena pajak, gitu ya. Ketemu berapa yang dapat fasilitas? 240 juta. Dari 2250, 2 miliar 250, 240 dapat fasilitas. Sisanya tidak dapat, 2 miliar 10-nya tidak dapat. Maka yang 240 kalikan 11%, yang 2 miliar 10 juta kalikan 22%. Nih. Ya. Karena sudah lewat waktu, ya, sudah lewat waktu. Dan juga sudah lewat peredaran. Peredaran sudah 45 miliar, yang dibolehkan hanya 4,8. 4,5 tapi masih tidak lebih dari 50. Maka pakai 31E. Tapi kalau sudah lebih 50,
miliar, nggak boleh, harus pakai 17B. Ini contohnya nih ya, 17B-nya ya. Oke. Oh, ini yang TPK ya. 17B-nya ini ya. Oke, ini yang TPK. Saya kasih contoh yang TPK. PT Sumber Cekinya menjadi perusahaan TPK, penjualannya adalah 60, HPP 45, laba kotor 15. Ini beban usaha fiskal, berarti nggak ada koreksi positif negatif lagi ya, udah dikoreksi berarti ya. Maka laba kena pajaknya 5 miliar. Kalau TPK berarti 22 min 3, 19 kali 5 miliar. 650. Oke, nah itu. Itu ya. Sekarang kita masuk pada ilustrasi lagi. Ya, kalau badan cepat kok. Kalau badan, yakinlah sama saya. Kalau badan itu cepat. Tidak seperti OP. Kalau badan cepat, nggak kayak OP. Kalau OP lama. Banyak teori. Kalau badan, nih, perhatikan kalau badan, ini masih kayak tadi juga, peredarannya 75, returnya 1,5, berarti penjualan netonya 775. Bla 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 bla. Laba sebelum pajaknya 18,288. Gitu ya. Data koreksi fiskalnya A, B, C, D, E. Ada 4 data koreksi fiskal. Buat rekonsiliasi fiskal. Ini tahun berapa nih? Oke. Tahun 23 harusnya tarifnya 22 ya. Berarti berubah tahun. Oke, anggap aja ya, saudara betulkan tahunnya 2022 ya. Biar tarifnya 20% ya. Oke. Kalau enggak ini yang dirubah tarifnya nantinya. Permintaannya 1 korekonsiliasi, 2 pajak terutang, 3 pajak kurang atau lebih bayar, dan pasal 24 ya, pasal 24 surat tahun berikutnya masukkan ke SPT dan buat surat setoran pajak. Oke, saya ngajarin ngitungnya saja, masukinnya tinggal masukin pas yakin bisa. Oke, jadi pertama kita buat rekonsiliasi Kak tadi, laba sebelum pajak tambah koreksi positif kurangi koreksi negatif. Oke. Oke. Tambah koreksi positif kurangi koreksi negatif. Namanya penghasilan neto dalam negeri. Oke. Penghasilan neto luar negerinya dari Belanda 300, dari Malaysia 200, jumlahnya 500. Jumlah penghasilan neto fiskalnya 18 miliar 609.400.000. Kompensasi kerugian rugi tahun sebelumnya 600. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 18 miliar 9.400.000. Oke. Lalu tarifnya yang kita rubah atau bagaimana ini? Tarifnya aja kita rubah ya. Jadi 22 ya. Nanti soalnya tolong diganti juga ya. Tahunnya tahun 2003 itu tadi Bapak nggak lihat tahunnya. Tahunnya nggak tahunya saya rubah. Oke, nggak apa-apa ya. Saya rubah nih. Nanti kan berubah semua dengan sendirinya. Oke. Jadi pajak terutangnya 392.068. Ini kredit pajaknya. Ya, kredit pajaknya. Kredit pajak dalam negeri 397. Kredit pajak luar negeri pasal 24-nya perhatikan. Penghasilan neto di Belanda pajaknya 90. Dihitung di dalam negeri
ketemunya 66. Maka 90 lebih besar dari 66, maka yang dikreditkan yang 66. Oke. Dari Malaysia. Di Malaysia pajaknya 40. Di dalam negeri di Indonesia pajaknya 44. Ntar dulu, takut salah. Kalau ini udah benar. Kalau ini pasti udah benar nih. Di sininya 369 ya. Oke, Bapak ini dulu ya. Kalau ini pasti benar karena rumus ya. Tuh, perhatikan tuh rumus ya. Ininya aja manualnya. Manualnya dirubah. Takutnya kalau nggak dirubah, saudara nggak paham juga nih. 3962. Oke, terubah ya. Pajak terutangnya ya. 3962 068 03 kali. Oke, itu ya. Nah, kalau ini udah pasti benar ngitungnya karena pakai rumus. Ya, nih. Rumusnya adalah F37. Nih. Dia pakai rumus F37 udah pasti benar. Oke, F32 berarti ini penghasilan kena pajak gitu ya. Udah pasti benar kalau yang itu. Yang kita betulkan manualnya saja. Ya, 3962 titik berapa itu? 06803 kali. Ini juga benar 44-nya. Oke. Jumlah kredit pajak adalah 503. Nah, pajak yang harus ditanggung sendiri 3962 dikurangi 503 sama dengan 3459068. Oke, kemudian pajak telah dibayar sendiri 300 tambah 60 tambah 1 berarti 361. Pajak kurang bayar 3098068. Tuh berarti. Oke. Nih. Kemudian angsuran tahun berikutnya. Nih bedanya kalau orang pribadi dengan badan. Kalau badan dihitung nih. Penghasilan neto fiskalnya dihitung kembali. Ya. Kompensasi kerugiannya diperhitungkan, semua diperhitungkan, pajak terutang dihitung, kredit pajak diperhitungkan. Baru kemudian ya 3459068 dibagi 12. Oke. Jadi ini yang harus saya betulkan lagi nih masih kosong sengaja. Ini adalah 345906803 kali. Oke, gitu ya. Baik. Jadi ini. Nah, kemudian simulasinya. Ngisinya dari belakang ya. Dari lampiran 5. Nih. Isinya dari belakang. Ini narasi semua dari lampiran 5. Nih ya. Oke, narasi diambil dari soal narasinya. Kemudian lampiran 4. Lampiran 4 kayak tadi yang kena final dan yang tidak nah ini malah 2021 nih ya. Nah, kita ganti dua-dua ya. Nanti tolong diganti dua-dua ya. Periode pajaknya ya. Karena tarifnya udah kita rubah jadi 20. Oke. Bedanya perhatikan. Kalau orang pribadi ini tidak dipindahkan ke formulir. Nih. Nih kali ini dipindahkan nih. Nih 17 huruf F angka 15 butir B. Nih kalau ini pindahkan ya. Angka 15. Nih ada yang pindah ke A pajaknya saja, pindah ke B nominalnya. Gitu ya. Nih. Lanjut. Lampiran 3.
Lampiran 3, ini berarti kredit pajak. Ya. Kredit pajak yang tadi itu. Tuh, kredit pajaknya. Sumbernya ya. Sumbernya dari mana? Jumlahnya berapa tadi? 3. Nah, 397. 397. Ini juga dipindahkan ya. Nih, huruf C angka 8A. Nih, huruf C angka 8A. Nih, pindahkan nih. Tuh, huruf C. Pindahkan ke huruf C. Jadi baca perintah di bawahnya. Jadi yang ini perhatikan. Nih. Mana tadi? Ini ya. Nih. Kredit pajak dalam negerinya pindahkan. Kredit pajak luar negerinya juga dipindahkan. Nah, yang satu 8A, yang satu 8B. Oke, gitu ya. Oke, ini 8A, 8B yang luar negerinya. Oke. Lampiran 2 adalah harga pokok. Kolom pertama. Kolom harga pokok. Nih, semua data-data yang ada di kolom laba rugi. Nih, harga pokok berarti laba rugi yang ada pada Romawi 2. Nih, Romawi 2 nih, pindahkan semua nih. Romawi 2. Harga pokok penjualan. Nih, 6 miliar silakan dipindahkan sebagai persian awal gitu ya. 49 silakan pindahkan sebagai pembelian bersih. 4 miliar pindahkan sebagai ongkos angkut. Minus 15 juga pindahkan. Ini jadi yang pindah 6 miliar, 49, 4 miliar, 15 miliar. Nih, 49, 4 ya. 6 minus 15. Hasilnya harus harga pokok yaitu 44. Oke. Demikian juga yang ada pada kolom biaya usaha. Pindahkan. Kalau ada lebih dari satu digabungkan saja. Ya. Kalau tidak punya perkiraan tersendiri di dalam kolom perincian, ya nggak ada perincian tersendiri, masukkan saja ke lain-lain. Nih, jadi 750 itu asalnya dari yang lain-lain yang memang tidak punya kolom sendiri. Kalau kita lihat dari laba rugi yang nggak punya kolom sendiri tadi, ya kan? Gaji punya kolom, iklan promosi punya kolom, ya. Jadi yang nggak punya kolom, ya. Asuransi jasa punya kolom, transport lokal punya kolom, perlengkapan toko nggak punya kolom nih. Ini nggak punya kolom nih dia. Ya, nggak punya kolom, digabung berarti dia. Satu nih di kolom. Penyusutan punya kolom. Ya. Beban penjualan lain-lain tidak punya kolom. Pisahkan, gabung berarti. Ya. Gaji kantor sama gaji toko digabung. Ya kan? Telepon listrik jasa digabung sama asuransi berarti. Ya. Perlengkapan kantor nggak punya kolom. Ya, nggak punya perincian. Nah, penjualan umum lain-lain tidak punya perincian, maka digabung. Jadi yang digabung ada 4. Perlengkapan toko, penjualan lain-lain, perlengkapan kantor, umum lain-lain. Ya, digabung di lainnya. Biaya lainnya. Gaji toko, gaji kantor digabung. Iklan berdiri sendiri. Asuransi, telepon digabung. Jasa. Transport sendiri. Penyusutan peralatan, penyusutan inventaris digabung, kan gitu ya. Karena tidak punya kolom tersendiri. Nah, digabung yang tidak ada. Yang penting jumlahnya harus sama, 11, 6, 8, 6. Jadi kalau kita lihat laba rugi berapa besarnya biaya usaha. Nih. Nih ya, perhatikan ya. Nih, saya gedein sedikit biar lebih kelihatan. Oh. Tuh. 11, 68, 686.
Nih, jumlah sininya. Kolom biaya usaha. Nah, ya lain-lain juga gitu. Ya, nih, ya lain-lainnya. Nah, gabung yang tidak ada. Nih, pendapatan dan biaya di luar beban di luar usaha. Beban di luar usaha. Nih kan? Bunga ada bunga berdiri sendiri. Administrasi bank dan potongan pajak nggak ada. Berarti 20 dan 36 digabung. Ya. 100 berdiri sendiri, 100 berdiri sendiri. Nah, sehingga jumlahnya harus 156 ya. Harga pokok 44, biaya usaha 11.686 ya. Biaya di luar usaha 156. Nah, ini ya. 156. Nah, lampiran 1 kalau SPT 1771 gampang, pindahkan saja apa yang ada di laba rugi. Lihat. Oh, pindahkan aja apa yang dia laba rugi. Peredaran usaha, penjualan neto, harga pokok ya harga pokok, harga pokok ya harga pokok. Kan gitu kan? Jumlah biaya usaha lainnya. Ya, berarti jumlah beban usaha. Ya kan? Kemudian 17, 8, 14. Jadi biaya usaha, laba usaha. Satu dia adalah laba usaha kalau kita lihat laporan laba rugi 17.814 ya. Nih. Nih, 17.814. Nih. Ya. Tuh. 17.814. Oh. Ya, masuk ke SPT-nya, lihat perhatikan. Oh, masuk angka 1D. Ya. Oke, apa adanya? Ya, pendapatan di luar usaha 630, beban di luar usaha 154, laba usaha 474. Ini sama dengan yang di laba rugi. Sama dengan yang di laba rugi. 18.288 adalah laba sebelum pajak. Ya, laba sebelum pajak. Ya, ada yang balance sheet dari luar negeri, lampiran tersendiri 500. Oke. Oke. Nah, angka 4 berarti bukan koreksi negatif, tapi penghasilan final dan tidak termasuk objek pajak. Nih. Yang ini berarti yang ini perhatikan nih, saya coba kasih tanda ya. Saya blok ya. Nah, ini 180 tambah 120 300. Ini ditaruh di angka 4. Nih, taruh di angka 4. Jadi bukan koreksi positif negatif, tapi penghasilan setelah dipotong pajak final dan yang tidak termasuk objek pajak. Bedanya kalau badan dengan OP. Kalau OP koreksi negatif ya. Tapi kalau badan ada tempat tersendiri. Oke. Koreksi positif tinggal dicari aja nama-nama yang sesuai seperti tadi ya. Kalau orang pribadi pengeluaran untuk kepentingan wajib pajak ini pengeluaran untuk kepentingan pemegang saham kalau PT. Ya, sekutu kalau dia adalah komanditer. Anggota kalau dia koperasi atau perma gitu ya. Tinggal dicari saja. Cari saja sampai ketemu angka terakhir. Nah, 18.069.400. Perhatikan nih. Nih. Oke. Sampai ketemu penghasilan kena pajaknya nantinya ya. Nih. Nih sampai ketemu nih yang ini nih angkanya sudah. 18.609.400 ya. Oke. 18.609.400. Pindahkan ke angka 1. Pindah ke angka 1. Nah, ini dia. Pindah ke angka 1. Kompensasi kerugian. Ya. Ini penghasilan kena pajak. Kemudian pajak terutang.
Pajak terutangnya kita ganti karena 22 ini masih 20 ya. Ini 22. Oke. Nah, kurang bayarnya 3098. Kurang bayarnya 30 pasal 29-nya ya. Ini dia nih. Coba kasih merah. Kelihatan. Oh. Nih 3098068. Nah, 3098068. Oke. Karena tahun 22 berarti 23 nih ya. Oke, tahunnya, narasi tahunnya minta tolong diganti ya. Minta tolong diganti. Ini pasti udah ketemunya sama ya. Oke. 288, 255, 667. Ini berarti sampai sini. Ini terakhir nih huruf A ya. Sudah kita isi, masukkan ke formulir. Sudah sampai huruf H. 288, 255, 667. 288, 255, 667. Jadi kesimpulannya kalau badan lebih mudah dibanding dengan 1770. Jadi kalau 1771 lebih mudah. Oke. Ini kalau nggak dikirim lagi kira-kira bisa betulin sendiri nggak Bapak Ibu Saudara? Yang dirubah-rubah tadi? Halo? Halo? Apa sudah pada pulang karena macet? Hah? Perasaan belum lewat. Ini juga ya. Ini yang gini-gini tolong diganti ya. Tahun-tahunnya. Tolong diganti tahun-tahunnya, angka-angkanya. Ya, angkanya tinggal ngerubah aja rumusnya ya. Dari 20 misalnya. Itu ketahuan nih. Pajak terutang nih tadi. Nih. Ini tadi tarifnya 20%, tinggal diganti. Di F2 diganti ya. Oke. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan PPh badan. Ya. Silakan. Halo adminnya. Halo. Halo adminnya. Halo. Halo. Halo Bapak, terima Ya. kasih. Sudah Gimana? selesai nggak Bapak? Gini, kalau udah nggak ada Iya. pertanyaan, nyatanya Bu, saya akhiri untuk saya kembalikan ke Ibu. Oh baik, silakan Bapak. Nggak Ya. diakhiri tidak apa-apa. Baik, baik, terima kasih. Bila ada bekerja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samidin dan teman-teman yang sudah berpartisipasi, dan semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk mengisi link absen pada grup yang nanti kami kirim ya, teman-teman semua. Baik, terima kasih. Mohon pamit ya, Bu. Ya, terima kasih Bapak Samidin. Silahkan bisa live ya teman-teman.